Assalamualaikum semuanya, sahabat pecinta anggrek. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan selalu dalam lindungannya. Kalau kemarin Seramo berbagi tentang penyiraman anggrek, maka hari ini Seramo akan berbagi tentang waktu yang tepat untuk menyiram anggrek, terutama anggrek bulan ya. Karena berdasarkan pengalaman aku, penyiraman anggrek bulan dengan anggrek lainnya itu berbeda. Karena memang dari bentuk akar juga yang berbeda, sehingga kebutuhan air juga akan berbeda. Sini yang aku sampaikan adalah aku baru akan menyiram anggrek apabila kondisi akar anggrek sudah berwarna perak. Masih ingat video yang kemarin tentang penyiraman anggrek? Jadi setelah pada video waktu itu aku siram, anggrek ini tidak aku apa-apain lagi. Tetapi bisa dilihat itu akar di dalam potnya itu masih berwarna hijau. Walaupun atasnya akarnya, walaupun dari atas terlihat kering, ini bisa dilihat kondisi dari atas pot, tetapi aku tetap tidak melakukan penyiraman pada anggrek dikarenakan memang seluruh akarnya itu belum berwarna perak, sehingga penyiraman belum perlu. Ini bisa dilihat juga untuk anggrek yang di sampingnya. Bila dilihat dari atas memang dia terlihat kering ya, tetapi begitu kita angkat, coba kita lihat pot di dalamnya. Nih masih dilihat akar di bawahnya ini masih cukup hijau, berarti itu menandakan bahwa mereka masih punya cukup air sehingga tidak perlu dilakukan penyiraman. Makanya aku bilangin dengan metode penyiraman itu aku baru akan menyiram anggrek kembali 4 atau 5 hari. Ini yang kemarin juga kita siram. Ini bisa dilihat kondisi akarnya memang ada yang sudah berwarna perak. Nah kalau sudah ini bahkan masih ada yang berwarna hijau, ini juga tidak kita lakukan penyiraman dulu ya. Kenapa aku mau jelasin di sini kita melakukan penyiraman pada saat akar anggrek benar-benar kering? Karena kalau tidak pada saat kering akar anggrek disiram, maka akarnya itu akan cepat busuk. Ini ada yang masih hijau, ada yang udah berwarna perak. Biasanya berwarna perak itu yang di atas. Apabila akar anggrek bulan terus-terusan disiram tanpa jeda kering, akarnya itu akan cepat membusuk. Kenapa membusuk? Karena di akar anggrek bulan itu ada dua, walaupun terlihat satu akar besar seperti ini, tapi di dalamnya dia ada akar kawat, dan akar kawat itu dilapisi oleh akar yang seperti spon atau seperti busa. Fungsi dari akar busa itu atau akar yang seperti spon itu menyerap air dan menyimpannya di dalam akar. Setelah disimpan di dalam akar, sedikit demi sedikit akan disalurkan ke anggrek melalui akar kawat atau akar yang di dalamnya yang kecil. Dari situ akan dikirim ke seluruh bagian anggrek dengan perlahan. Apabila air di akar itu masih ada, maka akarnya akan berwarna hijau segar. Itu menandakan bahwa dia masih cukup air sehingga kita tidak perlu menyiram. Tetapi apabila akarnya sudah berwarna perak, keperakan berarti menandakan bahwa di akar itu tidak ada lagi cadangan air sehingga kita harus menyiramnya. Aku sendiri di sini membiarkan masa waktu untuk akar itu istirahat. Jadi pada saat dia sudah berwarna perak, tidak langsung aku siram, bisa menunggu 1 atau 2 hari kemudian baru aku siram.
dengan harapan bahwa dari penyiraman pertama itu, air dari penyiraman pertama itu sudah benar-benar tidak ada lagi di akar anggrek, sehingga pada saat kita memberikan air baru itu akan diserap sempurna oleh akar. Itu akan membantu proses anggrek bulan dalam menyerap pupuk yang kita berikan. Untuk pupuk ini sama ya, proses penyiraman dengan pemupukan itu sama pada saat kondisi akar itu benar-benar sudah kering. Ini bisa dilihat sejauh ini dengan metode penyiraman seperti itu, anggrek bulanku cukup sehat dan segar. Baik itu untuk yang sedang berbunga ataupun juga yang sedang proses untuk menumbuhkan kenop. Proses penyiramannya tetap sama. Kalau untuk yang kecil, untuk yang seedling, biasanya aku akan selain penyiraman perendaman, dia juga akan aku spray setiap hari. Karena untuk yang seedling, apalagi seperti ini, dia butuh kelembapan yang lebih dibandingkan anggrek muda. Ini bawahnya tidak ada bolongan ya. Aku hanya mengspray pinggiran-pinggiran pot. Di sini akan aku unjukkan cara aku menyiram anggrek yang seedling. Untuk yang seedling aku tidak langsung menyiram ke akar, tapi aku lebih semprot ke pinggiran pot secara merata. Mengarahkan itu ke dinding pot, tidak langsung ke bagian anggreknya. Kenapa? Karena ini kan di bawahnya tidak ada bolongan. Nah, ini malah ada air sedikit, tapi nggak masalah karena sekarang angin cukup kencang, jadi air ini dengan sendirinya akan lebih cepat mengering. Mudah-mudahan seedling ini cepat tumbuh subur ya. Untuk semuanya juga ini untuk yang media menggunakan moss. Bisa dilihat akar barunya terlihat cukup panjang. Ini akar barunya, bukan cuma di bagian dalam pot, tapi di bagian leher juga banyak akar yang tumbuh. Penyiramannya sama seperti yang aku jelasin tadi ya. Inilah kondisi anggrek yang aku rawat di Serama Anggrek. Cukup sekian dulu untuk video hari ini. Akhir kata ucapkan wassalam. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Apabila dirasa video ini bermanfaat, tolong di share atau dibagikan. Dan bagi yang sudah menonton, jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan pencet tombol like. Akhir kata ucapkan wassalam. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.